Halo teman-teman kreatif di seluruh Indonesia. Salam kreatif dari kita Gcraft Jawa Tengah. Kreatif. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Bayu dari Gcraft Jawa Bayu. Tengah. Dan kita kedatangan tamu nih juga nih, Mbak Agni dari Gcraft Jawa Tengah juga. Nah, nantinya kita selama 20 sampai 30 menit ke depan kita akan membahas tentang dunia ekonomi kreatif ya Mbak Agni. Yes. Dan lagi membahas tentang yang lagi viral. Yang lagi viral apa nih yang lagi viral? Okay. Ya tahu lah ya yang viral akhir-akhir nih yang Tentang di penjara gara-gara dinilai nol. dinilai nol gitu, apalagi dinilai nol. Dan lagi muncul lagi pernyataan bahwa IO itu sarang untuk korupsi gitu. Serem ya. Serem ya dunia kreatif ya. Malah jadi takut sih sebenarnya malahan teman-teman ini mungkin ya. Nanti kita perkenalan dulu nih sama Mbak Agni. Mbak Agni ini kebetulan juga bergerak di bidang ekonomi kreatif. Nanti bisa diceritakan aja Mbak Agni untuk teman-teman ekonomi kreatifnya itu di apa? Di bidang apa, terus seperti apa gitu ya. Langsung aja nih kita perkenalkan Mbak Agni, silahkan. Oke, halo teman-teman para pejuang ekonomi kreatif. Perkenalkan saya Agni Ane dan saya adalah salah satu pejuang ekonomi kreatif juga. Dan saya punya sebuah brand kreatif yang namanya itu Markona. Bisa banget ya Mbak jenengnya Mbak ya, namanya ya. Kenapa tuh kayak gitu namanya Markona gitu? Nanti mungkin bisa diceritakan juga Mbak nih. Nah ini karena seperti yang Mas Bayu bilang tadi kan, deso banget. Nah itu karena memang Markona itu sendiri kan emang aku ambil karena namanya emang deso, mencerminkan Indonesia banget ya toh, Jawa banget, ya, wong Jawa ya kan. Terus habis itu namanya juga mudah diingat gitu, karena di sini dalam aku sebagai pelaku ekonomi kreatif tuh ingin mengangkat budaya Indonesia, khususnya budaya Jawa, melalui karyaku sebagai aku yang suka gambar gini, pakai ilustrasi yang digabungkan dengan cerita-cerita budaya pada sebuah produk fashion atau produk lifestyle. Tapi aku maunya produknya itu kayak gampang diingat dan orang pasti ngingatnya iki Jawa banget gitu, Indonesia banget. Ya wis lah Markona coy. Markona. Kayaknya yang dipakai ini salah satu produknya deh, iya enggak? Iya enggak? Kayak gimana tuh? Dilihatin sama teman-teman nih. Terlalu colorful dan ada ceritanya tentang budaya Indonesia. Oke, jadi gini teman-teman. Jadi suatu produknya Mbak Agni itu kalau membuat produk tuh harus ada filosofinya gitu Mbak Agni ya. Benar. Oke, itu kurang kreatif apa gitu. Itu kan didapetin ide kayak gitu nggak mungkin sehari 2 hari dong Mbak ya. Wah itu apa berapa tahun tuh kayak gitu tuh. Kalau mendapatkan nama Markonanya aja nggak sehari 2 hari. Itu perjalanan aku kayak cari wangsit malah. Bertapa di gunung mana gitu ya. Itu tuh kayak ya perjalanannya nama Markona itu kayak sekitar 2 tahunan lah. Kemudian menemukan nama Markona, konsep Markona. Nah kayak gitu itu tuh loh Mas, yang dalam dunia ekonomi kreatif itu ya kadang-kadang tuh orang lihatnya hasilnya nih. Tapi di belakangnya itu kan kita proses berpikirnya, mencari idenya, gagasannya. Kemudian sekali bikin kita kan juga nggak langsung jadi, pasti ada prosesnya ya Mbak ya, yang cukup panjang. Apalagi kalau jadi pun belum direvisi dan lain-lain gitu ya. Betul. Kok baru direvisi boleh balik meneh dengan awal meneh. Itu kayak deritanya orang-orang di dunia kreatif ya teman-teman ya. Ya begitulah. Nah itu kalau kayak gitu apalagi dengar berita yang kayak kemarin ya. Ide nol gitu. Ya, menurut Mbak Agni sendiri tuh kayak gimana tuh? Kan ketum kita aja menyuarakan bahwa kok ide nol tuh pernyataan yang sangat gitu loh. Nah gitu loh. Kok bisa gitu loh. Iya. Lah menurut aku juga kayak ya wah kok bisa itu loh, ide kok dinilai nol gitu loh. Padahal mencari ide, mencari gagasan gitu tuh nggak gampang. Kayak apa namanya, orang tuh kayak kadang-kadang kan mengatakannya tuh elah kamu bikin kayak gitu paling lah 5 menit jadi gitu. 5 menit jadi ya 5 menit jadi itu kan kita saat mengaplikasikannya ya misalnya dalam
di sebuah produk atau apa. Tapi kan di belakang itu kan kita ada research gitu kan ya, mencari apa latar belakangnya apa, kemudian idenya kita itu mencari sumber-sumbernya. Itu pastinya kan ada waktu, Benar. ada tenaga, ada pikiran yang curahkan di situ. Benar. Dinilai nol, nangis Bombay nih. Itu sama tuh Kak, kayak alah cuman gini tok gitu. Apalagi kan dulu saya pun bergerak di bidang sulap juga nih Kak. Oh Alah iya. Mas masa gini tok mahal, penampilan perform cuman 5 sampai 10 menit kok sampai jutaan loh. Mohon maaf. Mohon maaf. Kita beli alatnya juga mahal ini kan gitu. Iya. Beli Dan alat kreativitasnya juga ya. bener, beli alat, beli waktu dan lain-lain gitu ya kayak. Iya. Jadi memang topik-topik ini tuh kayak mengundang para pejuang ekonomi kreatif tuh untuk menyuarakan isi Iya. pikirannya nih Kak Iya, nih, saatnya benar. nih. Iya, supaya para pejuang ekonomi kreatif itu kayak lebih dihargai Bener. apa usaha mereka gitu, Mas. Oke, nanti kita bahas juga nih Kak, apalagi kemarin dapat pernyataan kan dari siapa itu yang bilang IO itu sarang korupsi. Wah gila nih, saya juga bergerak di bidang IO loh gitu loh. Saya pun Sama, juga sama, gitu loh. Nah kan sama. kita kan beberapa kali IO bareng ya Kak ya kan Iya, gitu. benar. Itu gimana itu kalau ini? Nanti kita bahas Kak. Oke, siap. Oke, kita lanjut nih Kak. Nah, kalau dilihat nih industri kreatif event atau apapun lah yang berbau dengan kekreativitasan orang itu tuh kan sebenarnya masuk ke salah satu tulang punggung ekonomi baru ya di Indonesia ya Kak Iya, ya. iya, Jadi event, konser, festival, bahkan UMKM Kak. iya, iya. Nah, semuanya hidup dari ekosistem ini. Tapi nih belakangan muncul kasus yang tadi yang mungkin membuat kepercayaan publik tuh mulai goyah. Jadi kayak dugaan pengelolaan dana yang gak transparan kayak yang diberitakan atau markup anggaran sampai penggunaan anggaran yang dipertanyakan. Mhm. Nah dari sini tuh muncul narasi Kak. Apakah ini oknum atau memang sistemnya yang bermasalah yang dari dulu Kak? Menurut Mbak Agni itu kayak gimana nih? Wah, serem bro, serem. Oh serem. Itu kan menjadi momok tersendiri ya teman-teman ya. Gitu. Iya. Jadi kalau menurutku yang namanya industri ekonomi kreatif itu sesuatu yang kadang-kadang saat ini ya kita kan belum punya patokan. Biasanya memang itu kan kalau soal apa namanya harga gitu kan kita berdasarkan dealing ya. Benar. Dealing. Oke, kita dealnya berapa ini dan kayak gitu kan juga nggak bisa digeneralisasi semuanya itu Benar. sebagai korupsi koruptor gitu ya istilahnya nek misalnya orang dodolan bakso gitu borak loh kabeh bakso borak Kabeh kan ya bakso borak. enggak kan Baksonya ono tikuse gitu. iya kan enggak gitu semua kan namanya itu kalau menurutku itu tergantung masing-masing personalnya aja sih tapi juga yang profesional yang melakukannya secara profesional transparan juga pastinya lebih banyak gitu. Dan lagi kan yang kemarin itu kan kalau menurut saya sendiri ya Kak ya, itu kan berdasarkan apa ya kayak tender gitu ya mungkin ya, nggak mungkin kan lewat orang dalam juga kan. Jadi kan Iya, iya. dinilai tuh siapa yang paling murah, Ya, yang siapa yang sesuai budget gitu kan gitu kan. Oh. Kok kenapa bisa sampai digitukan kan? Jadi itu yang jadi Budget pertanyaan kita gitu. semua gitu Iya, loh. iya. Gitu deh pertanyaan dari teman-teman nih mungkin nih ya kan. Iya. Kok bisa misalnya kayak gitu. Kenapa Ya. kalau budgetnya nggak nyampe segitu ya kenapa nggak nyari yang murah atau gimana yang mungkin ditulis idenya 0 gitu ya. Iya. Dan lumayan sih kalau kelihat di sosmed itu ya kayak jadi pro kontra gitulah ya. Bener. Tapi ya kalau buat aku sih ya ini harusnya menjadikan kita para pejuang ekonomi kreatif itu jadi kayak pengingat lah supaya berarti kita perlu berbenah. Benar. Ya Perlu kan? berbenah dan waspada sih sebenarnya terhadap Iya. apa ya tawaran mungkin ya kayak nantinya ya ke Iya. depannya ya. Nah ini untuk selanjutnya nih Kak yang kemarin muncul pernyataan baru nih yang IO itu sarang korupsi Kak. Nah itu gimana nih menurut Kak Agni sendiri yang udah pernah juga nih di bidang IO dan saya pun juga masih nih di bidang IO juga.
Iya, iya. Ya, dia kan langsung kalimat keras yang langsung menyerang suatu industri langsung ke IO To gitu the kan. point To ya, the point gitu loh. langsung gitu. Padahal seolah-olah semuanya gitu ya. Iya, itu kan berbasisnya apa dia? Berkata kayak gitu, data kah atau mengeneralisir gitu loh, Kak. Iya. Itu gimana Kak, menurut Kakak tuh gimana tuh? Ya, itu yang kayak aku bilang tadi sih Mas, harusnya itu bukan nggak bisa mengeneralisasi semua EO itu korupsi ya. Soalnya yang aku bilang tadi masalah bakso borak terus borak kabeh terus Iya, benar. EO mungkin nggak tahu ya beliaunya ini apa sudah pernah berurusan dengan EO yang korup atau gimana terus tiba-tiba langsung EO itu ladang korupsi padahal kan nggak seharusnya seperti itu ya. Bener. Apalagi saat ini kan industri ekonomi kreatif di Indonesia ini sedang berkembang gitu jadinya harusnya lebih kayak mendukung karena menurut aku memang kedepannya industri ekonomi kreatif itu bisa menjanjikan dan bisa memberi sumbangsih yang lebih besar pada Indonesia. Oke, bagus sekali nih. Nah, soalnya kan mungkin punya kesan negatif sendiri sama IO ya, mungkin ya Kak ya. Si yang berkata kayak gitu ya Kak ya. Ya, atau mungkin dia pernah bikin acara tapi acaranya malah dibikin jelek atau mungkin dananya nggak nyampe atau gimana kan juga kita nggak tahu kan. Iya, Jadi tapi kan nggak muncul bisa tiba-tiba langsung semuanya kayak gitu ya. bener. Kenapa IO mahal pun juga mungkin kan udah lama juga mungkin IO-nya dan produk-produk yang dia keluarkan dari pikirannya itu kan Ya. mungkin bener-bener wow gitu loh yang Ya. mas aku pengen Ide. acara ini bagus gitu Ya, ya kan dia ide mikir keras nih kreativitasnya, ya, bener itu kok dibikin IO sarang korupsi ya Kak ya Iya. padahal ide kan ya justru nilainya kan terserah kita kan sebenarnya Iya. di bidang jasa ya. Iya. Ide itu memang kayak kreativitas itu kan memang sekarang itu nilainya kayak nggak ada patokannya ya. Dan itu Bener. sangat fleksibel banget gitu. Jadinya kan memang aku yang bilang tadi itu kan berdasarkan deal dan biasanya kalau itu kan tergantung pengalaman dari EO-nya sendiri. Biasanya kalau EO yang sudah berpengalaman kan otomatis misalnya mengadakan sebuah event itu kan eventnya berjalan baik, semua tidak ada yang istilahnya apa yang diminta dari kliennya itu bisa oh iya ini bisa sesuai dengan yang aku harapkan gini-gini ya. Kalau kayak gitu kan biasanya semakin jam terbangnya tinggi otomatis harganya juga semakin semakin tinggi Naik juga lagi gitu. bener. Dan itu juga menurutku juga sama sih Mas dengan ekonomi kreatif di bidang lain juga nggak hanya di EO kayak aku gini kan kayak Markona sendiri misalnya. Markona kan terkenalnya mahal ya. Aduh saya padahal mau order nih sebenarnya cuman kalau dibilang mahal tuh saya takut dicecar nanti Mbak jangan segitu lah ya gitu. Iya, dan kan dia kayak gitu doang aja mahal banget kata ya. Nah itu tadi kan kembali di sini tuh karena ada kreativitas, ada prosesnya. Memang seperti itu memang juga tergantung dari bagaimana kita prosesnya menjalani untuk brand Markona ini supaya bisa makin naik kelas, naik levelnya gitu. Begitu juga menurutku dengan EO tadi, EO yang sudah punya jam terbang tinggi tentunya beda dari EO yang baru kemarin kan Mas. Jadi ya harga seperti itu menurut aku ya juga wajar sih. Lah dia maunya eventnya bagus apa eventnya ecek-ecek. Oh gitu ya. Gitu lah ya. Bener sih bener. Apalagi kita kan kemarin yang namanya IO kan nggak mungkin H-1 kan nyiapinnya Kak ya. Iya. Kan harus mungkin bisa 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya. Iya. Acaranya padahal cuma beberapa jam kan gitu. Apalagi kemarin saya bikin event lari Kak. Kan event lari kan paling cuman beberapa jam kan. Iya. Itu nyiapinnya kan pasti lama nih. Iya. Dari desain dan lain-lain supaya menarik, desain pamflet dan lain-lain itu kok biaya tiketnya mahal banget ya ini ya. Lah kita kan juga perlu biaya untuk hal-hal tersebut gitu loh. Iya. Nah, biasanya kan ada standarisasinya ya Mas ya. Maksudnya Ada. mau ada event lari atau event apa, harusnya kan mereka kayak pesannya 5 bulan sebelumnya kan, 6 bulan sebelumnya kan atau 3 bulan sebelumnya. Tapi kan biasanya suka ada ya. Tapi ini biasa. bulan depan tiba-tiba gitu. kita Lah ini yang teman-teman kayak kita tuh selalu dapat project yang namanya project Roro Jonggrang Lah teman-teman. ya Roro Jonggrangnya itu gak dihargai Iya, loh. apalagi- Masa Roro Jonggrang malah dibilang korup itu Iya kan ya. Bener apalagi yang kayak gitu ya. Aku tuh pengen ada event nih bulan depan
tapi budgetnya cuma sekian, bikin sebagus mungkin. Waduh, ya ini yang kita mikir keras nih teman-teman. Iya. Dengan budget minim bikin yang bagus. Nah, bagus menurut siapa nih kan gitu. Kan itu kan juga persepsi masing-masing ya, bagus atau enggaknya kan. Iya. Termasuk itu juga kalau waktunya minim kan otomatis kita yang EO-nya lemburnya sak pole toh Mas. Iya benar, jarang Otomatis yang tidur ya. harusnya bisa dikerjakan sebelumnya tiba-tiba langsung 1 bulan harus kan, wah kita ngejar itu ya kan. bener Kak, bener Kak. Nah itu yang harusnya itu mereka juga memahaminya. Oke, nah bener sih, tapi nih coba kita bedah lagi nih Kak. Iya. Kalau misalkan kurangnya transparansi anggaran, ya banyak event terutama yang melibatkan dana besar. Enggak semua detailnya kan juga kebuka tuh Kak. Iya, iya. Relasi kekuasaan dan proyek, IO sering jadi perantara antara pemerintahan, sponsor dan vendor kan biasanya. Biasanya kan ada potensi konflik kepentingan juga nih. Nah, itu. Terus tidak adanya standar ya. Tidak ada standar ya, ini tadi yang kita omongin tadi kan, gak ada standar harganya. Berbeda dengan sektor lain nih. Kalau IO ini. Jadi kalau misalkan di harganya seberapa kok tiba-tiba naik jadi segini, ya kan mungkin ya kita kan butuh transport juga untuk kesananya. Untuk cek-cek barang yang paling murah yang mana itu kan juga butuh tenaga kan dan waktu gitu loh. Nah, menurut Kakak tuh gimana nih? Kayak kalau kurang transparansi anggaran, banyak yang tadi banyak event tuh, terutama yang melibatkan dana besar. Kan gak semua detailnya terbuka. Itu menurut Kakak gimana nih? Apa memang seperti itu atau harusnya nggak seperti itu? Atau cukup orang-orang tertentu saja yang tahu? Atau gimana? Ya kalau menurut aku sih dengan adanya momentum ini kan bisa dijadikan alarm lah ya istilahnya buat para pelaku ekonomi kreatif supaya kita tuh bisa kayak lebih dipercaya, lebih profesional. Nah kalau untuk hal itu berarti kan kita butuh sistem yang lebih baik, kemudian transparansi anggaran yang lebih baik juga, seperti itu sih menurutku Mas. Jadi ya nggak juga semena-mena ya pokoknya harganya segini gini tapi kan kalau misalnya secara profesional harga segini rencananya adalah ini dan itu harganya cuma kan harganya memang berdasarkan dealing gitu ya, dealingnya ini oke. Biasanya gitu juga ada RAP-nya tentu dari benar-benar rinci ya Kak ya berarti ya Kak ya. Ya tapi detailnya ya nggak detail banget ya, I see. Tapi kan adalah pos-posnya tertentu ada. itu kan biasanya juga masih ada nego-nego juga. Benar, ya itu pun kan? masih dinego biasanya. Ya, jadinya kan menurut saya transparansi juga penting juga sih supaya klien juga puas, kita juga bekerja secara profesional. Nah untuk Markonas sendiri pernah nggak Kak dapat yang dari mungkin sektor pemerintahan untuk yang detailnya seperti apa gitu? Pernah nggak Kak? Ya Markona ya beberapa kali kan memang adalah proyek, ya bukan proyek sih tapi ya kayaknya diminta dari kementerian atau pemerintah untuk acara mereka bikin apa gitu. Tapi selama ini kita fine aja. Secara profesional. Jadi harga segini, misalnya mereka budgetnya segini, apa yang bisa aku tawarkan, apa yang bisa Markona tawarkan. Yang bisa Markona tawarkan adalah ini. Ya biasalah kita nego dealing ya akhirnya ya jadi deal segini seperti itu kayak gitu tuh muncul ketakutan nggak? Nah soalnya takutkan dengan adanya kasus ini seperti statement saya tadi tuh kayaknya malah kayak misalkan teman-teman bergerak di bidang kreatif tuh kayak aduh dapat event dari pemerintahan nih waspada atau takut malahan gitu loh Kak. Nah, ini Kakak gimana tuh waktu pertama kali dapat dari pemerintahan tuh kayak gimana tuh? Kan biasanya kan birokrasinya nggak sesimpel kayak orang jual beli kan. Ya gitu kan. Jadi mungkin harus ada apa yang harus dipenuhi gitu kan. Nah, itu gimana Kak? Kalau dari Markona sendiri itu asal apa yang kami keluarkan itu sesuai aja sih. Gitu. Sesuai. Jadi kayak lebih baik menghindari yang permintaan yang kurang pas. Inilah. Jadi nggak asal diiyakan dong berarti ya? Iya, yang maksudnya kan kita sendiri juga tidak ingin terlibat dengan hal-hal yang kurang baik. Jadi untuk Markona sendiri, misalnya biayanya segini, kemudian mereka minta tambahan ini, itu tidak ada masalah. Yang penting kan apa yang aku notakan itu sesuai dengan apa yang mereka bayarkan. Asalkan gitu. kalau mereka
mau nambah sesuatu juga berani nambahin yang tertulis ya Kak ya mungkin ya. Ya, Yang biaya tak terduga gitu ya. ya. Tapi selama ini sih nggak ada masalah. Aman Cuma ya. memang apa kalau ngelihat yang lagi viral-viral saat ini memang jadi kayak ya mungkin memang ada hal-hal yang harus lebih kita waspadai atau kita harus kayak lebih aware. Oh ini tuh nanti jadinya seperti apa ke belakangnya kayak gitu-gitu. Tapi dengan adanya kasus seperti ini Kak, yang langsung disorot di ekonomi kreatif ini Kak, kan banyak nih orang-orang mulai bermunculan nih Kak. Lah menurut Kakak sendiri, vibes-nya ekonomi kreatif di Indonesia atau mungkin di Jawa Tengah sendiri, itu udah mulai kerasa belum kalau dengan adanya kasus ini udah mulai muncul atau nge-up semuanya pelaku-pelakunya ekonomi kreatif? Ya, sebetulnya di Jawa Tengah sendiri itu para pelaku ekonomi kreatifnya itu lumayan banyak loh. Oke. Ya bisa dikatakan yang paling banyak lah ya. Sebetulnya orang Jawa Tengah itu kreatif-kreatif. Tapi ada tapinya nggak nih? Ya, cuma kan memang kalau sampai saat ini tuh memang belum banyak juga yang muncul. Tapi udah lumayan lebih terlihat lah menurutku sih Mas dibandingkan sebelum-sebelumnya karena memang saat ini tuh ekonomi kreatif kan emang kayak dari pemerintah juga support banget gitu ya Mas ya. Benar. Support dari pemerintah untuk ekonomi kreatif itu cukup bagus dan dari terutama sekarang ini juga ada Gcraft itu kan ya. Oke, udah ada wadahnya ya. Ya, Gcraft itu gerakan ekonomi kreatif terutama untuk yang di Jawa Tengah ini. Jadi itu menurut aku ini kayak sesuatu yang sangat tepat untuk hadir di Jawa Tengah itu supaya para pelaku ekonomi kreatif di Jawa Tengah itu punya wadah dan mereka bisa berkembang, mendapatkan support dari Gcraft ini, terutama untuk yang para pelaku ekonomi kreatif yang ada di Jawa Tengah. Soalnya ya seperti itu tadi, ekonomi kreatif itu kan memang sesuatu yang sangat fleksibel, sangat dinamis gitu kan. Benar, ya. Jadinya itu membutuhkan istilahnya kalau ketemu sesama orang ekonomi kreatif gitu kita kayak bisa sharing gitu loh Mas. Oh gitu. Kamu gimana sih ini gitu ya kan. Sharing biar ini juga ya mungkin ada ide baru lagi mungkin muncul atau mungkin kerjasama barengan biasanya kayak gitu ya. Iya benar, makanya itu jadinya itu dengan adanya Gcraft ini jadi kan bisa jadi sebuah forum buat para pelaku buat para pejuang ekonomi kreatif ini untuk bisa berkomunikasi atau bisa memperluas networking mereka. Berarti kan kalau bisa saya memberikan opini nih Kak, berarti nih Kak, ya kan berarti bukan industrinya yang rusak ya, tapi sistem kontrol dan transparansinya mungkin yang belum matang atau belum ibaratnya belum terawasi secara penuh lah mungkin ya. Terus karena di industri apapun tuh pasti ada satu oknum itu pasti ya kan, biasanya kayak gitu. Tapi ya satu lagi ya jangan dipukul rata ya teman-teman ya kan gitu ya. Jangan dipukul rata karena nggak semuanya kayak gitu. Nggak dong. Apalagi biasanya kan cewek ya, semua cowok sama aja gitu ya. Eits ya kan. Salah sendiri cobain semua kan bisa gitu ya. Bercanda teman-teman gitu, intermezzo nih ya. Oke. Yeah. Tapi ini juga bagus sih Mas sebetulnya dengan momentum ini tuh kayak kita tuh kayak diingatkan gitu nggak sih Mas? Oke, iya sih. Diingatkan, oh ya nih berarti tuh sebetulnya ekonomi kreatif itu memang benar-benar bisa menjadi masa depan bangsa Indonesia gitu loh. Karena saat ini kita tuh kayak diingatkan perbaiki dong gitu loh. Ayo berbenah nih, ayo kita maju. Nah dengan momentum ini berarti kita para pelaku ekonomi kreatif dituntut nih untuk bisa lebih profesional, untuk bisa lebih transparan, untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Berarti memang potensi ekonomi kreatif di Indonesia itu berarti memang ke depannya memang sangat besar menurutku. Tuh, di peluangnya oke nih. Jadi untuk kalian-kalian mungkin yang maksudnya lulus kuliah atau lulus sekolah yang nggak mau lanjut kuliah, kalian punya hal apa nih yang bisa kalian jual dengan otak kreatif kalian. Jadi kita pun di Gcraft Jawa Tengah juga terkadang tadi seperti kata Mbak Agni selalu sharing untuk kedepannya tuh harus kayak gimana nih ekonomi kreatif nih, enaknya bikin apa lagi nih gitu ya Kak ya. Jadi siap mewadahi kalian lah ini nih Gcraft Jawa Tengah ini. Orang kreatif itu biasanya kan pikirannya nggak pernah mandek.
Ada aja yang mau Nganu ya Kak ya, nggak iso anteng gitu ya, pola terus gitu ya. pola pikirannya pola gitu. Nah, terus nih lagi nih sebelum kita tutup nih, kita kembalikan ke teman-teman semua ya. Apakah yang pernyataan dari orang yang membuat statement IO adalah sarang korupsi itu gimana nih menurut kalian sendiri? Kalau saya sih terus terang nggak setuju. Terus dengan adanya yang hal-hal kayak gini, kalau di pandangan kalian itu justru merugikan pelaku ekonomi kreatif atau malah membuat kita pelaku ekonomi kreatif itu bekerja semakin jujur, jadi mempunyai integritas gitu. Yes. Nah, itu menurut kalian. Nah, terus sebelum penutup nih Mbak, ada nggak pesan-pesan dari Mbak Agni untuk teman-teman ekonomi kreatif di Indonesia, terkhususnya di Jawa Tengah tuh harus kayak gimana nih menghadapi ke depannya dengan pas ada kasus seperti ini, dengan adanya kasus seperti ini tuh harus seperti apa nih para pelaku ekonomi kreatif? Ya. Monggo Kak. Oke, kalau jadi menurutku seperti yang aku bilang tadi, saat ini adalah saat yang paling tepat ya untuk para pelaku ekonomi kreatif itu untuk show up nih, untuk menunjukkan diri, menunjukkan kreativitas. Nah, kreativitasnya dan juga untuk membuktikan bahwa para pelaku ekonomi kreatif itu juga bisa profesional, bisa transparan dalam memberikan istilahnya harga-harga gitu ya, dan bisa bekerja secara standar yang profesional. Jadi menurutku para pelaku ekonomi kreatif itu kita harus semakin maju, kita harus terus belajar dan juga memperbaiki sistem kita, memperbaiki cara kita bekerja, karena industri ekonomi kreatif kedepannya adalah masa depan Indonesia. Jadi semangat terus untuk para pejuang ekonomi kreatif Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Oke, wih mantap nih Kak Agni deh. Oke teman-teman, jadi mungkin salam-salam kita tuh udah kayak inilah ya, industri kreatif gitu banget ya. Jadi udah beberapa hal tadi udah dibahas sama Mbak Agni. Terima kasih sekali buat Mbak Agni. Ini enaknya Mbak apa Kak ya? Karena sesuai nama Markona, Mbak aja ya kan gitu kan. Mbak pakai Mbak gitu ya. Oke Mbak Agni, ini terima kasih sekali untuk sharing-sharingnya untuk teman-teman pejuang ekonomi kreatif. Dan untuk teman-teman tetap semangat. Nanti kita kembali lagi ke podcast selanjutnya yang membahas lebih tentang ekonomi kreatif yang tentunya lebih menarik. Oke, salam Kak Agni, salam kreatif untuk kita semua gitu. Dadah teman-teman. Kita tos dulu Kak Agni. Thank you Mas Bayu.